Justru ajaran Yesus ya yang benar itu dosa pikul masing-masing, dosa tanggung masing-masing, bukan Yesus yang suruh pikul. Kok enak? Kasihan loh. Manusia yang berbuat dosa, Yesus yang suruh pikul, ya kan? Ya, buka aja di Yeremia 17 ayat 10. Ya, Yeremia 17 ayat 10. 11 ayat 10. Ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan ya, itu aku Tuhan ya. Tuhan sendiri yang mengaku bahwa akan membalas manusia setimpal dengan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Oke, dengan adanya dalil ini bahwa Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa dosa pikul masing-masing, maka promo penebusan dosa batal sudah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Ustadz Ipung Atria, di mana di dalam videonya dia mengatakan, kok enak manusia yang berbuat dosa, Yesus disuruh tanggung. Dari video Ustadz ini, kita bisa melihat bahwa Ustadz ini tidak mengerti tentang Kristenan. Bahkan agamanya sendiri dia tidak mengerti. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari saya tunjukkan ayat Al-Quran tentang dosa yang dilakukan oleh satu orang sehingga semua orang terkena akibatnya. Mari saya bacakan surat Taha 117. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Oke, dari ayat ini kita bisa melihat yang membuat Adam dan Hawa menjadi celaka adalah iblis yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ayat 119, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi, dari ketiga ayat ini kita bisa melihat bahwa jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan merasa lapar, dahaga, bahkan ditimpa panas matahari. Tetapi yang terjadi adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gantinya mereka tinggal di surga yang tidak ada kelaparan, kehausan, dan panas matahari. Mereka terusir dari surga. Dan menariknya adalah Adam dan Hawa yang melakukan dosa, tetapi anak keturunannya merasakan akibat dosa itu. Jika kita kembali kepada statement Ustadz Ipul yang mengatakan, kok manusia yang berbuat dosa, Yesus menanggung akibatnya. Jadi pertanyaan yang sama kita tujukan pada Ustadz Ipul. Kenapa Adam dan Hawa yang melakukan dosa, anak keturunannya mendapat akibat dari dosa mereka? Harusnya, jika Ustadz Ipung konsisten dengan pernyataannya, seharusnya yang diturunkan dari surga akibat dosa mereka adalah hanya Adam dan Hawa, dan anak keturunannya tidak mengambil bagian di dalam dosa itu. Mereka harus tinggal di surga, karena yang melakukan dosa adalah Adam dan Hawa. Mari kita baca lagi surat Al-A'raf ayat 27. Di sana dikatakan, hai anak Adam, jangan sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari sorga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi, dari sini kita juga bisa melihat bahwa yang menyebabkan Adam dan Hawa diturunkan dari surga adalah setan. Jika saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia pasti akan tetap tinggal di surga selamanya dan tidak merasakan kelaparan, kehausan, dan panas matahari. Tetapi sayangnya, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya anak keturunannya mendapat akibat juga dari dosa mereka. Oke teman-teman, saya tantang Ustadz Ipung dan juga saudara muslim lainnya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa anak cucu Adam menerima tanggungan dari dosa Adam dan Hawa, yang mana seharusnya mereka tinggal di surga yang tidak ada kelaparan, kehausan, dan panas matahari? Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada teman-teman. Dan nanti kita akan lanjutkan menanggapi video dari Ustadz Ipung selanjutnya.
menyembahmu, kewajiban melayanimu, itu nasarku, memujimu Yesus seturut nafasku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Mengikutimu itu hidup, kemenanganku ada bersamamu, karena ku tahu dan ku takkan ragu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Selayaknya hamba-Mu naikkan syukur dan sembah, sebab Kau angkat dosa pelanggaranku, tak Kau biarku jatuh dan malu. Ku bersorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermazmur haleluya, haleluya. Ku bersorak